Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Astuti dengan nomor NIM 23811300536 akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Nailul Rohmah MPD dengan judul Hakikat Psikologi Pendidikan. Definisi dan lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek psikologi perilaku individu dalam konteks pendidikan. Ini mencakup proses belajar mengajar, perkembangan peserta didik, serta interaksi dinamis untuk guru, siswa, dan lingkungan belajar. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana individu belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, dan bagaimana pengetahuan ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, sejarah singkat dan perkembangan psikologi pendidikan. Pada akhir abad ke-19 munculnya psikologi sebagai disiplin ilmu mandiri dengan fokus awal pada studi eksperimental tentang pembelajaran dan memori. Selanjutnya awal abad ke-20, tokoh seperti Edward Thorndike dan John Dewey meletakkan dasar psikologi pendidikan modern, menekankan pentingnya studi ilmiah terhadap proses belajar. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-20, pengaruh teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan Lev Vygotsky semakin memperkaya bidang ini, menekankan peran aktif siswa dalam konstruksi pengetahuan. Dan selanjutnya ada pada abad ke-21, integrasi teknologi neuroscience dan studi tentang kecerdasan majemuk menjadi fokus baru, membuka jalan bagi inovasi pedagogis. Selanjutnya, teori-teori kunci dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, teori kognitivisme, yakni memahami proses mental seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Dan yang kedua ada teori konstruktivisme, yakni menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dan yang terakhir ada teori behaviorisme, yang menganalisis perilaku yang dapat diamati dan bagaimana stimulus respons mempengaruhi pembelajaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, intelijensi, gaya belajar, dan kondisi emosional siswa. Sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan belajar, metode pengajaran guru, dukungan keluarga, dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, peran guru sebagai psikologi pendidikan. Yang pertama, mendiagnosis kesulitan belajar, yakni mengidentifikasi akar masalah kesulitan yang dialami siswa dan merumuskan strategi intervensi yang tepat. Dan yang kedua, merancang pembelajaran efektif, mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam pemilihan metode, materi, dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan motivasi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan relevan untuk meningkatkan dorongan intrinsik siswa. Dan yang terakhir, mengelola kelas inklusif, memfasilitasi kebutuhan beragam siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil. Selanjutnya, aplikasi psikologi pendidikan dalam kurikulum. Yang pertama, perencanaan, mengadaptasi tujuan pembelajaran sesuai tahap perkembangan kognitif siswa dan mempertimbangkan gaya belajar yang beragam. Yang kedua, implementasi, memilih metode pengajaran yang mendorong partisipasi aktif, berpikir kritis, dan kolaborasi. Dan yang ketiga, evaluasi, merancang asesmen yang valid dan reliable untuk mengukur bukan hanya hasil belajar, tetapi juga proses dan perkembangan siswa. Dan yang terakhir, inovasi, mendorong penerapan teknologi dan pendekatan baru yang sesuai dengan prinsip pembelajaran modern dan neuroscience. Selanjutnya, kesimpulan dan arah masa depan. Psikologi pendidikan sebagaimana digariskan oleh Dr. Pupus Saidpur Rahmat MPD merupakan fondasi krusial bagi pengembangan pendidikan yang berkualitas. Pemahaman mendalam tentang proses belajar manusia memungkinkan kita merancang sistem pendidikan yang lebih responsif,
inklusif, dan efektif. Di masa depan, psikologi pendidikan akan terus beradaptasi dengan tantangan dan peluang baru, seperti personalisasi pembelajaran, dampak AI dalam pendidikan, dan penekanan pada kesejahteraan mental siswa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.